Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Ulangan, bab 10, ayat 12 sampai dengan ayat 22. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah yang sekarang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaklah kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan jangan lagi berdegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Yesus tidak pernah menggunakan privilege dan statusnya sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan dan memenuhi kepentingan diri.
Dia yang berkuasa merobohkan dan mendirikan kembali bait Allah dalam 3 hari, pun bersedia membayar pajak bait Allah seperti orang kebanyakan. Yesus bersikap solider dan tidak ingin menjadi batu sandungan atau skandal bagi orang lain. Sebenarnya, Yesus tidak wajib dan tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun, ia ingin memberi teladan yang baik. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan haknya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebaikan umum. Orang yang tak pernah hidup kekurangan akan kesulitan memahami apa artinya kemiskinan. Dalam bacaan pertama, orang Israel yang pernah miskin dan menderita sebagai orang asing di Mesir diminta oleh Allah untuk bersikap solider. Haruslah kamu menunjukkan kasihmu pada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebagai pengungsi di Mesir, mereka juga pernah mengalami susahnya hidup, didiskriminasi, serta hidup miskin penuh kekurangan. Berdasarkan pengalaman itu, Allah menghimbau mereka untuk tidak memandang bulu, membela hak anak yatim dan piatu, serta memberikan makanan dan pakaian kepada orang asing. Sudahkah kita mengindahkan ajakan Tuhan untuk tidak menyalahgunakan privilege dan bersikap solider, tidak rasis kepada orang asing yang berbeda dari kita, dan tidak abai pada yang miskin? Marilah berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk bersikap solider terhadap mereka yang didiskriminasi dan terpinggirkan, sebagaimana kami juga tak ingin didiskriminasi dan dipinggirkan. Amin.